Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Judul renungan kita hari ini adalah, Tulari Mereka. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat di atas terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Injil itu menular, maka tularkanlah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, Tita Nafa, seorang wanita tua berumur 80 tahun, memberikan kesaksiannya di sebuah gereja di Manila. Mantan profesor dan pengelola perguruan tinggi itu berusaha mencari Allah di masa-masa akhir hidupnya.
Ia ingin berhubungan dengan sesuatu yang hidup, bukan dengan patung. Maka seorang temannya menyarankan agar ia bergabung dengan sebuah kelompok bernama Golden Girls, yang memiliki hubungan dengan sebuah gereja Injili. Tita mulai hadir dalam kelompok itu secara teratur, membuka hatinya untuk Yesus, dan lahir baru. Ia melihat bahwa Yesus telah mengubahkan perkataannya yang tajam, jiwanya yang suka mengkritik, dan kesombongannya karena kepandaian yang ia miliki. Sebagai gantinya, Yesus memberi sukacita kepadanya. Ia menceritakan kepada teman-temannya apa yang terjadi ketika ia mulai hidup dengan iman. Bekas teman-teman saya mulai memperlakukan saya seolah-olah saya mengidap penyakit menular yang mematikan. Kemudian, dengan mata berbinar ia berkata, "Saya ingin menulari mereka." Pada zaman jemaat mula-mula, Injil yang memberi kehidupan tersebar dengan cepat di Yerusalem. Namun para pemimpin agama menganggap gerakan baru ini sebagai penyakit yang mematikan dan mereka berusaha menghentikan perkembangannya. Jika Anda telah beriman kepada Kristus, perlihatkan kebenarannya kepada teman-teman Anda. Tulari mereka dengan berita Injil yang memberi kehidupan. Bersaksi. Kisah Para Rasul 4 ayat 20 berkata, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Bersaksi itu sebenarnya mudah sekali, karena dasar kesaksian adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Bersaksi itu harus berani. Tanpa berani mengatakan kebenaran, maka apa yang kita lihat dan dengar itu tidak akan menjadi sebuah kesaksian. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Hal ini juga dapat kita lihat dalam diri Petrus dan Yohanes dalam nas kita ini. Mereka tidak menjadi takut ketika ditangkap dan dibawa ke pengadilan agama. Dan walaupun pengadilan agama memerintahkan pada mereka supaya tidak lagi berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus, namun jawaban mereka justru sebaliknya yang menegaskan keberanian mereka, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Yang hendak kita renungkan bersama dari apa yang terjadi pada Petrus dan Yohanes ini, bahwa orang percaya itu, hidupnya tidak bergantung pada manusia atau pada situasi dan kondisi, tetapi apa respon dan jawaban iman kita menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Dalam nas ini, mereka dengan tegas bersaksi di mahkamah agama bahwa tidak ada keselamatan yang lain selain dari dan melalui Yesus Kristus. Inilah kesaksian mereka menghadapi para tua-tua dan para imam-imam Yahudi itu, bahwa apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, yang memberikan keselamatan bagi kita dari semua situasi yang ada hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Siapapun dan situasi apapun tidak akan dapat menghambat kita untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu hanya ada satu jalan keselamatan dari setiap masalah dan pergumulan yang ada, yaitu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Nas firman Tuhan ini hendak menuntun kita pada semangat hidup yang berorientasi pada panggilan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu hidup yang bersaksi. Sebagaimana murid Tuhan Yesus dalam nas ini, bahwa mereka mau dan bersedia menjadi saksi Kristus baik di hadapan mahkamah agama maupun di tengah masyarakat.
Kesaksian kita terhadap iman kita kepada Yesus harus kita dasarkan dari apa yang telah kita lihat, rasakan dan dengarkan tentang Yesus. Kesaksian yang benar adalah kesaksian dari pengalaman hidup sehari-hari. Kita menyatakan cinta kasih Yesus yang kita terima dan rasakan setiap hari kepada semua orang. Karena itu, janganlah takut dan enggan menyaksikan iman kita kepada siapapun. Sebab kesaksian hidup kita akan menjadi penguat bagi iman orang lain. Apa itu pertobatan dan mengapa itu diperlukan untuk keselamatan? Mari kita lihat jawabannya. Banyak orang memahami istilah pertobatan, berarti berbalik dari dosa. Ini bukanlah definisi Alkitab mengenai pertobatan. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Definisi pertobatan yang alkitabiah adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul nampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Bertobat, dalam kaitannya dengan keselamatan, itu merubah pikiran Anda dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias, menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi dari koin yang sama. Tidak mungkin beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran Anda mengenai siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Apakah ini adalah pertobatan dari penolakan secara sengaja, atau pertobatan dari ketidakacuhan atau ketidaktertarikan? Itu adalah perubahan pikiran. Pertobatan yang alkitabiah, dalam hubungannya dengan keselamatan, adalah merubah pikiran saudara dari yang tadinya menolak Kristus menjadi beriman kepada Kristus. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil perbuatan kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah, kecuali Allah sendiri yang menarik orang tersebut. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan 11 ayat 18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah, yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah menganugerahkan pertobatan. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, itu hasil karya Allah dalam menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Panjang sabar Allah menuntun kita kepada pertobatan, demikian pula kebaikannya. Sekalipun pertobatan bukan perbuatan yang menghasilkan keselamatan, pertobatan yang berujung pada keselamatan pasti menghasilkan satu perbuatan. Tidak mungkin mengubah pikiran saudara mengenai Kristus tanpa diikuti perubahan perilaku. Dalam Alkitab,
Pertobatan menghasilkan perubahan tingkah laku. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berseru agar orang-orang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Seseorang yang benar-benar telah bertobat dari yang tadinya menolak Kristus menjadi beriman kepada Kristus, akan terlihat melalui hidupnya yang berubah. Pertobatan, jika didefinisikan secara tepat, itu perlu untuk keselamatan. Pertobatan yang alkitabiah adalah mengubah pikiran saudara mengenai Yesus Kristus dan berbalik kepada Allah dalam iman untuk keselamatan. Berbalik dari dosa bukanlah definisi dari pertobatan, melainkan salah satu hasil pertobatan yang sejati, yang berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah pertobatan itu dan apakah itu perlu untuk keselamatan? Menjawab pertanyaan itu, mari kita diskusikan. Banyak orang memahami istilah pertobatan sebagai berpaling dari dosa. Menyesali dosa dan berpaling darinya berhubungan dengan pertobatan, namun bukan arti sebenarnya dari kata tersebut. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Dalam meringkas pelayanannya, Paulus menyatakan, "Aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah dan menunjukkan pertobatan mereka melalui perbuatan mereka." Definisi singkat Alkitab tentang pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tindakan. Lalu, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul secara khusus berfokus pada pertobatan sehubungan dengan keselamatan. Bertobat, sehubungan dengan keselamatan, berarti mengubah pikiran Anda mengenai dosa dan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ia menutup dengan seruan agar umat bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus untuk mengubah pikiran mereka tentang dosa itu dan mengubah pikiran mereka tentang Kristus sendiri, dengan mengakui bahwa Dia memang Tuhan dan Kristus. Petrus menyerukan agar orang-orang mengubah pikiran mereka, membenci penolakan mereka terhadap Kristus di masa lalu, dan menerima iman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka. Pertobatan melibatkan kesadaran bahwa Anda telah berpikir salah di masa lalu dan bertekad untuk berpikir benar di masa depan. Orang yang bertobat akan berpikir ulang mengenai pola pikir yang dianutnya sebelumnya. Ada perubahan watak dan cara berpikir baru tentang Tuhan, tentang dosa, tentang kekudusan, dan tentang melakukan kehendak Tuhan. Pertobatan sejati didorong oleh duka cita menurut kehendak Allah, dan hal itu menuntun pada keselamatan. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi mata uang yang sama. Mustahil untuk menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran Anda tentang dosa Anda dan tentang siapa Yesus itu serta apa yang telah Dia lakukan. Apakah itu pertobatan karena penolakan yang disengaja atau pertobatan karena ketidaktahuan atau ketidaktertarikan? Itu adalah perubahan pikiran. Pertobatan yang alkitabiah, dalam kaitannya dengan keselamatan, mengubah pikiran Anda dari penolakan terhadap Kristus menjadi iman kepada Kristus. Pertobatan bukanlah pekerjaan yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertobat dan datang kepada Tuhan kecuali Tuhan menarik orang itu kepadanya.
Pertobatan adalah sesuatu yang Allah berikan. Hal ini hanya mungkin terjadi karena kasih karunia-Nya. Tidak ada yang bisa bertobat kecuali Tuhan mengabulkan pertobatan. Semua keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, adalah hasil dari Allah yang menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Kepanjang sabaran Allah menuntun kita pada pertobatan, begitu pula kebaikan-Nya. Meskipun pertobatan bukanlah suatu pekerjaan yang menghasilkan keselamatan, namun pertobatan yang membawa keselamatan menghasilkan perbuatan. Mustahil untuk benar-benar berubah pikiran tanpa mengubah tindakan Anda. Dalam Alkitab, pertobatan menghasilkan perubahan perilaku. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Seseorang yang benar-benar bertobat dari dosanya dan beriman kepada Kristus akan memberikan bukti kehidupan yang diubahkan. Untuk melihat seperti apa pertobatan dalam kehidupan nyata, lihatlah kisah Zakeus. Inilah seorang pria yang menipu dan mencuri serta hidup boros dari hasil haramnya sampai dia bertemu Yesus. Pada saat itu dia berubah pikiran secara radikal. "Lihat, Tuhan," kata Zakeus, "sekarang ini setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipatnya." Yesus dengan gembira menyatakan bahwa keselamatan telah tiba di rumah Zakeus, dan bahkan pemungut cukai pun kini menjadi anak Abraham. Sebuah rujukan pada iman Zakeus. Penipu itu menjadi seorang dermawan. Pencuri itu memberikan ganti rugi. Itu adalah pertobatan, dibarengi dengan iman kepada Kristus. Pertobatan, jika didefinisikan dengan tepat, diperlukan untuk keselamatan. Pertobatan yang alkitabiah mengubah pikiran Anda tentang dosa Anda. Dosa bukan lagi sesuatu yang bisa dipermainkan. Itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan ketika Anda lari dari murka yang akan datang. Hal ini juga mengubah pikiran Anda tentang Yesus Kristus. Dia tidak lagi bisa diejek, diremehkan, atau diabaikan. Dia adalah juru selamat yang harus dipegang teguh. Dialah Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Apakah Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengajarkan bahwa baptisan menjadi syarat bagi seseorang untuk dianugerahi keselamatan? Mari kita menjawab. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 menyatakan, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Terlepas dari ayat atau kutipan di atas, pertama-tama kita harus terlebih dahulu memahami apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dalam hal baptisan dan keselamatan, Alkitab secara jelas menyatakan kalau keselamatan hanyalah oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan apapun, termasuk baptisan. Jadi, setiap interpretasi yang mengambil kesimpulan bahwa baptisan menjadi syarat bagi seseorang untuk dianugerahi keselamatan adalah interpretasi yang salah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman web kami di Apakah Keselamatan oleh Iman atau Iman ditambah Perbuatan. Lantas, mengapa ada orang-orang yang berasumsi kalau kita harus dibaptis jika ingin diselamatkan? Biasanya,
Diskusi mengenai bagian ini terkait apakah baptisan sebagai syarat bagi seseorang untuk dianugerahi keselamatan berkisar pada penggunaan kata atau Yunani eis, yang diterjemahkan sebagai untuk di bagian ini. Mereka yang percaya kalau baptisan sebagai syarat keselamatan memahami kata untuk di kalimat dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, memiliki arti untuk mendapatkan. Namun, dalam bahasa Yunani dan Inggris, ada banyak kemungkinan penggunaan kata untuk. Sebagai contoh, ketika seseorang mengatakan, ambil 2 butir obat untuk sakit kepala Anda, jelas sekali bahwa itu tidak berarti, ambil 2 butir obat supaya kepala saudara sakit, melainkan, ambil 2 butir obat karena saudara sudah sedang sakit kepala. Ada 3 makna dari kata untuk yang mungkin sesuai dengan konteks Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini. Pertama, agar menjadi, dapatkan, telah, tetap. Kedua, karena, sebagai hasil dari, atau yang ketiga, berkaitan dengan. Karena 1 dari 3 makna tersebut sesuai dengan konteks ayat ini, diperlukan studi tambahan untuk menentukan mana yang benar. Kita harus memulai dengan melihat kembali ke bahasa aslinya dan mempelajari arti dari kata Yunani eis. Kata ini merupakan bahasa Yunani yang umum, digunakan 1774 kali dalam Perjanjian Baru, yang diterjemahkan dengan berbagai cara. Seperti kata dalam bahasa Inggris untuk yang bisa memiliki beberapa arti yang berbeda. Jadi, sekali lagi, kita melihat setidaknya 2 atau 3 kemungkinan makna dari kalimat itu. Arti yang satunya mungkin bisa mendukung pernyataan baptisan sebagai persyaratan bagi keselamatan, sementara arti yang lainnya tidak. Kedua makna dari kata eis ini dipakai dalam ayat-ayat yang berbeda di Alkitab. Pakar bahasa Yunani A.T. Robertson dan J.R. Mantei menegaskan kalau kata eis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini harus diterjemahkan sebagai karena atau dalam pandangan, bukannya untuk atau supaya. Salah satu contoh bagaimana preposisi ini digunakan dalam bagian lainnya terlihat dalam Matius 12 ayat 41 di mana kata eis memiliki arti hasil dari suatu tindakan. Dalam hal ini dikatakan bahwa orang-orang di Niniwe bertobat karena mendengar pemberitaan Yunus. Kata karena yang digunakan dalam bahasa Yunaninya adalah eis. Jelas sekali, arti dari kalimat ini, bahwa mereka yang bertobat, karena atau sebagai hasil dari khotbah Yunus. Bisa jadi, ada kemungkinan bahwa Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini memang menceritakan fakta bahwa mereka dibaptis sebagai hasil dari, atau, karena mereka sudah percaya, mereka berbuat demikian karena telah menerima pengampunan dosa. Penafsiran bagian ini akan konsisten dengan pesan yang tercatat dalam 2 khotbah Petrus kepada orang-orang yang belum percaya di mana ia mengaitkan pengampunan dosa dengan pertobatan dan iman kepada Kristus tanpa menyebutkan baptisan. Selain di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini, ada 3 ayat lain di mana kata Yunani eis digunakan dalam hubungannya dengan kata membaptis atau baptisan. Yang pertama di Matius 3 ayat 11, membaptis kamu dengan air untuk pertobatan. Jelas sekali bahwa kata eis di sini tidak diartikan untuk mendapatkan. Mereka tidak dibaptis untuk mendapatkan pertobatan,
tetapi dibaptis karena mereka telah bertobat. Bagian kedua di Roma 6 ayat 3 berkata, dibaptis dalam kematiannya. Ini juga cocok dengan makna kata karenanya atau berkenaan dengan. Yang ketiga ada di 1 Korintus 10 ayat 2 berkata, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Sekali lagi, kata eis dalam kalimat ini bukan berarti untuk mendapatkan, karena orang Israel tidak dibaptis untuk menjadikan Musa pemimpin mereka. Musa sudah menjadi pemimpin mereka dan telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Jika kita mau konsisten dalam penggunaan preposisi eis dalam hubungannya dengan baptisan, kita harus menyimpulkan bahwa Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini memang mengacu pada makna mereka dibaptis karena telah menerima pengampunan dosa. Beberapa ayat lain di mana eis tidak diartikan untuk mendapatkan bisa ditemukan di Matius 28 ayat 19, 1 Petrus 3 ayat 21, Kisah Para Rasul 19 ayat 3, 1 Korintus 1 ayat 15 dan 12 ayat 13. Fakta mengenai tata bahasa terkait ayat ini dan penggunaan kata depan eis jelas menunjukkan bahwa kedua pandangan terhadap ayat ini sudah cocok dengan konteksnya dan kemungkinan makna dari ayat tersebut. Mayoritas dari fakta yang sesuai untuk mendefinisikan kata "untuk" pada konteks ini antara lain karena, atau, dalam hal, bukannya, untuk mendapatkan. Oleh karena itu, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, ketika ditafsirkan dengan benar, tidak mengajarkan bahwa baptisan diperlukan sebagai syarat bagi seseorang untuk dianugerahi keselamatan. Selain diterjemahkan sebagai "untuk" dalam bagian ini, ada aspek tata bahasa lain yang harus dipertimbangkan perubahan antara orang kedua dan orang ketiga antara kata kerja dan kata ganti di bagian itu. Misalnya, dalam perintah Petrus untuk bertobat dan dibaptis, kata Yunani tersebut diterjemahkan sebagai bertobat dalam orang kedua jamak, sementara kata kerja dibaptis adalah orang ketiga tunggal. Ketika kita memasangkan kata tersebut dengan fakta bahwa kata ganti Anda dalam kalimat pengampunan dosamu yang juga berbentuk orang kedua jamak, kita melihat sebuah perbedaan penting yang membantu kita memahami bagian ini. Hasil perubahan dari orang kedua jamak menjadi orang ketiga tunggal dan sebaliknya, tampaknya menghubungkan kalimat pengampunan dosamu secara langsung dengan perintah untuk bertobat. Oleh karena itu, ketika saudara memperhitungkan perubahan orang dan jumlahnya, berarti Anda bertobat untuk pengampunan terhadap dosa-dosa Anda, dan membiarkan masing-masing dirimu dibaptis, atau, dengan cara yang lebih jelas, Anda semua bertobat untuk pengampunan terhadap semua dosa Anda, dan biarkan kamu masing-masing dibaptis. Kesalahan lain yang dibuat oleh mereka yang memahami kalau Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini mengajarkan baptisan sebagai persyaratan untuk dianugerahi keselamatan kadang-kadang disebut sebagai kekeliruan dalam mengambil kesimpulan. Sederhananya, gagasan bahwa hanya karena pernyataan itu benar, kita tidak bisa menganggap semua peniadaan, atau kebalikan, dari pernyataan itu juga benar. Dengan kata lain, hanya karena Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, bertobat dan dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Itu tidak berarti bahwa jika seseorang bertobat dan tidak dibaptis, dia tidak akan menerima pengampunan dosa atau karunia Roh Kudus. Ada perbedaan penting antara kondisi untuk dianugerahi keselamatan dan persyaratan untuk dianugerahi keselamatan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa percaya atau tidaknya seseorang merupakan sebuah kondisi dan persyaratan. Tapi hal ini tidak bisa disamakan dengan perihal baptisan. Alkitab tidak menyatakan bahwa jika seseorang tidak dibaptis, maka dia tidak akan diselamatkan. Seseorang bisa saja menambahkan sejumlah hal terkait kondisi iman yang diperlukan untuk keselamatan. Misalnya, jika seseorang percaya, dibaptis, pergi ke gereja, dan suka memberi kepada orang miskin, maka ia akan diselamatkan. Kesalahan dalam berpikir terjadi jika seseorang mengasumsikan kondisi-kondisi baptisan, pergi ke gereja, memberi kepada orang miskin, merupakan syarat untuk diselamatkan. Hal tersebut menunjukkan bukti ada tidaknya buah-buah yang dihasilkan keselamatan, tetapi bukan persyaratan untuk keselamatan. Fakta bahwa baptisan tidak diperlukan untuk menerima pengampunan dan karunia Roh Kudus juga bisa kita ketahui dengan membaca kitab Kisah Para Rasul lebih mendalam. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 43, Petrus mengatakan kepada Kornelius bahwa, melalui namanya, orang yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa. Perlu dicatat bahwa hingga saat itu, tidak ada yang menyebutkan tentang soal baptisan, tapi Petrus menghubungkan percaya tidaknya seseorang kepada Kristus dengan tindakan menerima pengampunan atas dosa-dosanya. Hal berikutnya yang terjadi adalah mempercayai pesan Petrus tentang Kristus, bahwa turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, hanya setelah mereka percaya, menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus, barulah Kornelius dan keluarganya dibaptis. Konteks dan bagian tersebut sangat jelas. Kornelius dan keluarganya menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus sebelum mereka dibaptis. Bahkan, alasan Petrus membaptis mereka justru dikarenakan mereka menunjukkan bukti telah menerima Roh Kudus, seperti Petrus dan orang Yahudi yang telah menjadi orang percaya. Kesimpulannya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini tidak mengajarkan kalau baptisan diperlukan sebagai syarat bagi seseorang untuk dianugerahi keselamatan. Baptisan memang penting, sebagai tanda bahwa seseorang telah dibenarkan oleh iman, juga sebagai pernyataan publik iman seseorang di dalam Kristus dan keanggotaannya dalam tubuh Kristus. Tapi, baptisan tidak terkait dengan pengampunan dosa. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman percaya kepada Kristus saja. Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun berarti bersungguh-sungguh, bekerja keras dan berjuang untuk mencapai tujuan. Dalam nas hari ini, Lukas menekankan bertekun dalam beberapa hal, yakni, dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan dalam berdoa. Gereja mula-mula menjadi kuat dan cepat bertumbuh dewasa, karena mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Seorang Kristen yang ingin menjadi benar di mata Tuhan dan ingin menjadi dewasa,
harus bertekun di dalam pengajaran yang benar. Mengapa pengajaran itu penting? Pertama, pengajaran itu membuat seseorang menjadi mengerti apa yang menjadi landasan berpikir, sikap, dan tindakan yang benar menurut firman Tuhan. Kedua, memudahkan seseorang memahami firman. Ketiga, menolong seseorang mengambil keputusan secara benar menurut firman Tuhan, bukan menurut pandangannya sendiri atau pandangan dunia. Keempat, memperbaiki kelakuan. Banyak sekali perilaku seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial, suku, tradisi, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, kelakuan seseorang dapat dianggap benar sesuai dengan tradisi, tetapi tidak benar menurut firman Tuhan. Melalui pengajaran ini, kelakuannya disesuaikan kembali melalui pengajaran yang benar. Ada beberapa hal penting yang hendak kita pelajari dari nas hari ini. Pertama, pengajaran para rasul. Jemaat perdana setia pada ajaran para rasul, karena mereka telah menjadi Kristiani, atau para pengikut Kristus, dengan menerima sabda Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus. Maka suatu hidup Kristiani harus senantiasa diperdalam dengan pemberitaan Injil secara berkesinambungan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan penuh kerendahan hati mereka menerima dan mengakui bahwa keselamatan telah terwujud melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Iman akan Kristus yang bangkit memungkinkan jemaat ini menjadi tanda yang menarik banyak orang. Seperti ditulis oleh Lukas, mereka disukai semua orang, mereka lebih tangguh menghadapi segala tantangan dan perjuangan hidup ini. Karena Yesus Kristus telah lebih dahulu membuka jalan menuju kehidupan baru. Dengan mengalahkan segala penderitaan dan kematian, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kedua, persekutuan. Tanda kedua adalah persekutuan, yang berarti suatu kehidupan yang disaringkan, hidup bersama. Dengan kata lain, kita berbicara mengenai persaudaraan sejati. Di sini, ungkapan koinonianya muncul sekali dalam Kisah Para Rasul. Namun ini adalah ungkapan favorit dari Santo Paulus, yang menggunakan ungkapan ini 13 kali dalam surat-suratnya. Ini adalah hidup berbagi dengan Allah sendiri yang disebabkan dan dibuat mungkin lewat pewartaan Injil. Persekutuan ini menjadi sebuah komunitas dengan Yesus yang bangkit, yang dibuat efektif oleh Roh Kudus. Dimensi vertikal dari persekutuan ini menghasilkan suatu dimensi horizontal, suatu persekutuan dengan sesama orang Kristiani dengan mewartakan sabda Allah kepada mereka, dan dengan berbagi benda-benda material dengan mereka. Persekutuan misalnya digunakan sehubungan dengan kolekte dari gereja-gereja bimbingan Paulus untuk gereja induk di Yerusalem. Akhirnya persekutuan menggarisbawahi bahwa jemaat Kristiani perdana memberikan kontribusi untuk komunitasnya, walaupun bentuknya tidak semua sama, seperti dicontohkan oleh Barnabas yang menjual ladangnya. Semua itu bukan berdasarkan doktrin ekonomi yang dianut, melainkan sesuatu yang bersifat spontan. Jemaat perdana menjalin satu ikatan persaudaraan yang sangat erat, di mana hanya terdapat cinta kasih. Kasihlah yang membuat mereka mampu membagi-bagi harta milik masing-masing dengan orang-orang lain.
kasihlah yang membuat mereka lebih peka terhadap kemalangan dan kekurangan sesama. Ketiga, pemecahan roti, dalam artian yang penuh. Pemecahan roti berarti perjamuan kudus, yang telah senantiasa dan akan tetap menjadi sarana utama dari kehidupan komunitas. Jemaat perdana adalah jemaat yang bersatu dalam perjamuan kudus. Dalam memecah-mecahkan roti, jemaat termaksud bukan saja menghadirkan kembali perjuangan-perjuangan Yesus di masa lampau, melainkan juga merayakan masa depan mereka, yaitu bersama Yesus mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan sesama. Keempat, doa. Doa-doa membangun komunitas Kristiani. Gereja atau jemaat Kristiani adalah jemaat yang bersatu dalam doa. Sebagai jemaat mereka merasa masih membutuhkan penebusan, maka, sebagai jemaat yang tertebus mereka sungguh mengakui peranan Kristus dalam hidup dan perutusan mereka masing-masing. Oleh karena itu, sebelum diutus, mereka terlebih dahulu menghadap Tuhan guna mohon berkat dan kekuatan. Mereka mampu menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, karena sudah berkomunikasi dengannya dalam doa. Karena itu, teruslah bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Membangun persekutuan yang saling mengasihi. Tema yang akan kita renungkan adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Persekutuan yang saling mengasihi dimulai dari kebersamaan, berkumpul bersama-sama pada waktu yang sama dan melakukan aktivitas yang sama. Belum tentu memiliki kebersamaan, waktu, tempat dan jenis kegiatan yang sama. Hanya menyediakan kebersamaan bagi raga, belum tentu ada kesatuan jiwa. Kebersamaan sejati dimulai dari hati dan diwujudkan melalui kebiasaan berbagi. Tanpa motivasi tulus dari dalam hati, pemberian bantuan hanyalah keterpaksaan atau pencitraan sosial. Tanpa kebiasaan berbagi, kebersamaan hanyalah slogan yang menjengkelkan. Tanpa keduanya, ada banyak orang yang merasa kesepian di tengah keramaian. Dalam hiruk-pikuk perbincangan dan kegiatan mereka justru akan merasa dipinggirkan. Persekutuan Kristen dipanggil untuk saling berbagi. Itu pun harus dimulai dari hati. Namun, sikap hati seperti apa yang diperlukan? Bagaimana mendapatkan sikap hati seperti itu? Kebersamaan seperti apa yang diharapkan dalam persekutuan orang percaya? Teks kita hari ini akan menjawab deretan pertanyaan ini, dan beberapa pertanyaan lain seputar berbagi kehidupan. Dari sisi struktur, teks minggu ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama, fondasi persekutuan dan aksi persekutuan. Fondasi berbicara tentang apa yang mendorong jemaat mula-mula untuk berbagi. Aksi berbicara tentang wujud konkret dari kebiasaan berbagi tadi. Pertama, fondasi persekutuan. Apa yang kita lihat tidak boleh dipisahkan. Secara lebih spesifik, kebiasaan gereja mula-mula merupakan wujud dari mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kebiasaan baru yang muncul dari pengalaman rohani ini. Kita sudah melihat pola yang sama sebelumnya. Pada saat jemaat mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta dan banyak orang bertobat melalui khotbah Petrus. Kumpulan orang percaya tersebut juga menunjukkan kebiasaan baru. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, persekutuan, sakramen dan doa. Kemiripan pola di atas menyiratkan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam persekutuan Kristen pasti membawa transformasi dalam berbagai sisi. Ada kegairahan dan dinamika.
ada kebiasaan baru yang positif. Tercipta sebuah kultur yang melampaui kebajikan pada umumnya. Jadi, Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia-karunia rohani yang terlihat spektakuler. Dia juga memampukan setiap orang percaya untuk mengambil bagian dalam kehidupan sesama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hatinya ditarik ke arah vertikal dan horizontal. Kebiasaan berbagi dan bukan sebuah respons spontan yang emosional. Jemaat mula-mula secara sadar melakukannya. Modal untuk berbagi bukan hanya materi, tetapi hati, teologi, dan anugerah ilahi. Mari kita menguraikan masing-masing poin ini. Pertama, hati. Kumpulan orang percaya dalam kisah ini memiliki kesatuan hati dan jiwa. Kesatuan tampaknya menjadi salah satu ciri khas dari jemaat mula-mula. Di dalam Kristus mereka memiliki kesamaan-kesamaan baru yang jauh melampaui semua perbedaan yang ada. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa. Tanpa intervensi Roh Kudus, jemaat mula-mula tidak akan mampu untuk memelihara kesatuan. Jumlah mereka telah bertambah secara luar biasa. Dari 120 orang menjadi ribuan orang dalam waktu sekejap. Jumlah yang besar jelas membuat upaya mempertahankan kesatuan menjadi lebih sukar. Jenis keragaman semakin meningkat, kepentingan masing-masing orang semakin mencuat. Walaupun demikian, Roh Kudus mampu berkarya melampaui semua kesulitan yang ada. Kedua, teologi. Kumpulan orang percaya tidak hanya memiliki kesatuan hati, mereka juga mempunyai kesatuan teologi. Semua mengadopsi pandangan yang sama. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang beranggapan bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Hati selaras dengan teologi yang diyakini, ajaran yang benar mengontrol perasaan. Apakah arti dari ayat 32b di atas? Apakah teks ini mengajarkan prinsip harta bersama seperti dalam masyarakat Qumran atau prinsip kesamarataan seperti dalam komunisme? Pembacaan sekilas sudah cukup untuk menemukan perbedaan-perbedaan penting antara gaya hidup jemaat mula-mula dan masyarakat Qumran. Tidak ada keharusan bagi jemaat mula-mula untuk menjual semua harta mereka dan menyerahkannya untuk kepentingan bersama. Sebagian jemaat masih memiliki rumah yang dijadikan tempat untuk beribadah secara bergantian. Penekanan dalam teks ini terletak pada ide tentang penatalayan versus kepemilikan. Apapun yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah penatalayanan. Kita hanya dipercaya oleh Allah untuk mengurus pemberian itu secara bijaksana. Posisi kita lebih ke arah pengatur, manajer, daripada pemilik, owner. Dengan kesadaran sebagai para penatalayan, jemaat mula-mula tidak berani mengklaim bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ada bagian yang memang kita juga bisa nikmati, tetapi kenikmatan itu tidak boleh sendiri. Orang lain juga berhak menikmati apa yang kita miliki. Itulah sebabnya jemaat mula-mula berani berkata, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ketiga, anugerah ilahi. Sikap hati dan teologi jemaat mula-mula tidak dapat dipisahkan dari Injil Yesus Kristus. Semua hal baik ini dimulai dari pemberitaan Injil, kematian dan kebangkitan Yesus. Kuasa ilahi dalam pemberitaan Injil bukan hanya terlihat melalui mujizat,
kuasa ilahi juga dinyatakan melalui pencurahan anugerah ilahi. Pemberitaan Injil yang terus-menerus membuat jemaat mula-mula hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Secara hurufiah bagian ini berbunyi, "Dan kasih karunia yang besar atau melimpah ada atas mereka semua," mayoritas versi Inggris. Kata sambung dan mengaitkan pemberitaan Injil di ayat 33a dengan pemberian kasih karunia Allah yang melimpah di ayat 33b. Pemberian ilahi inilah yang mendorong mereka untuk berani memberi diri bagi orang lain. Kasih karunia melimpah mengubahkan kita menjadi pribadi yang tidak kikir dan tidak serakah. Sebagaimana Allah telah mencari dan menyelamatkan orang berdosa, demikian pula orang percaya mencari dan menyelamatkan orang yang tidak punya apa-apa. Kebenaran ini bertabrakan keras dengan berita di banyak mimbar gereja. Jemaat memang didorong untuk memberi, tetapi bukan melalui berita Injil. Mereka dimotivasi dengan janji-janji kenikmatan duniawi. Banyak memberi akan banyak diberkati. Ini adalah pemutarbalikan kebenaran. Kita memberi karena sudah diberkati. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita sudah menerima lebih daripada yang kita pantas dapatkan. Hanya mereka yang benar-benar puas di dalam Kristus yang mampu untuk menyampahkan dunia. Kedua, aksi persekutuan. Kita sering menemukan di dalam Alkitab bahwa imperatif, perintah, didahului dengan indikatif, pernyataan. Tindakan praktis dilandaskan pada alasan teologis. Apa yang kita lakukan didorong oleh apa yang Allah lakukan. Pola itulah yang kita temukan di sini. Aksi bersumber dari hati, teologi, dan anugerah ilahi. Ribuan orang Yahudi yang bertobat dari pasal 2-4 kemungkinan besar adalah para peziarah dari berbagai daerah yang sedang merayakan Hari Raya Pentakosta. Tatkala mereka bertobat, mereka memutuskan untuk tinggal di Yerusalem lebih lama. Perbekalan mereka sangat mungkin tidak lagi memadai. Mereka tidak mampu membayar sewa penginapan maupun kebutuhan sehari-hari mereka. Di tengah situasi seperti ini, jemaat mula-mula tidak berdiam diri. Mereka memberi diri, mereka belajar untuk berbagi. Apa yang dilakukan oleh mereka di sini terbilang luar biasa. Kemurahhatian mereka melebihi praktek kebajikan pada zamannya. Sebagai contoh, pada zaman itu tanah atau rumah merupakan sumber kekayaan, status sosial dan jaminan utama. Semakin banyak tanah atau rumah yang dimiliki, semakin seseorang dihormati. Semakin banyak ladang berarti semakin banyak penghasilan. Semakin banyak properti semakin tenang sampai tua nanti. Ketika seseorang menjual tanah atau rumah dan diberikan untuk kepentingan bersama, orang itu mungkin telah mengorbankan harta utama, sumber penghasilan utama, martabat dalam komunitas maupun ketenangan hari tua. Hal lain yang membuat kemurahhatian jemaat mula-mula terlihat sangat menonjol adalah pemberian yang tanpa pilih dan pamrih. Menurut kebiasaan pada waktu itu, banyak orang cenderung memberi kepada orang lain yang memiliki status sosial yang sama. Pemberian itu juga umumnya bersifat resiprokal, maksudnya, memberi supaya diberi. Ada pamrih, tidak demikian dengan jemaat mula-mula, tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan dari penerima bantuan. Yang diberi juga orang-orang yang secara sosial dan ekonomi lebih rendah daripada mereka. Yang tidak kalah menarik, para pemberi di jemaat mula-mula meletakkan hasil penjualan di depan kaki para rasul untuk dikelola.
Bukan kebetulan jika keterangan ini dituliskan sebanyak 2 kali. Cara pemberian seperti ini mengurangi godaan arogansi dan dominasi. Si pemberi tidak akan tahu siapa yang menerima pemberian itu. Dia tidak memiliki ruang untuk menyombongkan diri maupun mengontrol penerima bantuan. Pola ini berbeda dengan kebiasaan pada zaman itu. Sebagian orang kaya memang melindungi dan memberi bagi kumpulan orang tertentu. Pemberi akhirnya memiliki dominasi. Penerima memberikan loyalitas pada pemberi. 2 hal ini tidak akan terjadi di jemaat mula-mula. Tidak ada ketergantungan pada orang kaya karena semua diberikan melalui gereja. Para rasul juga bisa dipercaya. Mereka menyalurkan pemberian kepada yang membutuhkan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Apakah yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Konsep pemikiran mereka seperti yang dikatakan Paulus, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memperhatikan orang lain bukan hal yang mudah, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Apalagi di tengah-tengah kesulitan hidup, kita sangat sulit memperhatikan orang lain. Tapi kita harus belajar seperti jemaat mula-mula memiliki konsep mengutamakan kepentingan bersama. Kedua, apa yang kita lakukan? Kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini adalah konsep hidup kita. Dari kesaksian hidup jemaat mula-mula, menjual tanah atau rumah mereka, hasil penjualan tidak mereka bagikan sendiri kepada yang memerlukan, tapi mereka bawa ke hadapan para rasul, kemudian baru dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Gambaran ini menunjukkan apa yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Tidak ada orang yang dapat hidup seorang diri. Setiap orang membutuhkan orang lain. Bersama-sama akan membuat pekerjaan atau beban kita menjadi ringan dan dapat berbuat banyak hal. Ketika berkumpul bersama-sama bisa menjadi sebuah teamwork yang luar biasa. Jemaat mula-mula adalah teamwork yang luar biasa. Kebersamaan jemaat mula-mula bukan hanya membuat hidup mereka bahagia tapi melalui kehidupan mereka banyak orang menjadi percaya dan keindahan hidup mereka menjadi sempurna. Mungkin apa yang terjadi di kisah para rasul dalam kehidupan bersama, tidak dapat diterapkan secara langsung untuk kehidupan kita masa kini, karena konteks dan latar belakang kehidupan mereka berbeda dengan kita pada zaman ini. Tapi yang terpenting adalah hidup bersama akan menjadi indah bila satu dengan yang lain saling memperhatikan, mendukung, menopang dan mengasihi. Inilah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Karena itu, marilah kita membangun persekutuan yang saling mengasihi. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini.
Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.